tentang cara-cara penggunaan latex dimulai dari cara yang paling sederhana sampai mungkin ketika kita menggunakan latex nanti untuk penulisan, baik penulisan tugas akhir maupun jurnal di master. Nah, jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu latex itu apa sih sebenarnya. Jadi latex itu ada sama sebenarnya seperti Microsoft Word. Jadi dia juga wadah untuk mengetik, menyiapkan dokumen, bisa membuat dalam bentuk Word nantinya atau dalam bentuk presentasi kalau di PowerPoint, sedangkan di latex istilahnya nanti pakai Beamer. Jadi ini adalah suatu hal baru mungkin bagi teman-teman di sini yang belum pernah menyentuh latex. Apa aja sih contohnya? Nah, ini contoh produk dari latex, sama aja sebenarnya ketika kita menggunakan Microsoft Word, juga sama, seperti ini ya, tampilannya. Menghasilkan output yang sama, tapi nanti prosesnya yang berbeda. Kemudian tadi kalau misalkan menggunakan presentasi, biasanya kita menggunakan PowerPoint gitu. Nah, kalau di sini kita menggunakan latex. Nah, nama template-nya nanti Beamer gitu. Jadi, ya ini juga bisa kita buat dalam bentuk PowerPoint, tapi nanti prosesnya yang berbeda gitu. Hasilnya sama aja, bisa sama hasilnya. Tapi nanti prosesnya yang akan berbeda dan tentunya pasti ada positif negatifnya itu. Mana yang lebih mudah, mana yang menghasilkan sesuatu yang lebih rapi, lebih konsisten, otomatis gitu. Jadi ini contoh dua produk aja dari latex gitu. Nah, langkah pertama yang harus kita tahu sebelum kita mengetik latex, menyiapkan dokumen, bagaimana cara menghasilkan presentasi yang baik, bagaimana menghasilkan tadi template seperti skripsi dan di master, tentunya cara pertamanya adalah bagaimana kita mendapatkan latex itu gitu. Jadi gimana nih caranya? Kan ini suatu software istilahnya. Jadi kita harus install dulu. Sebelum install kita harus download dulu tentunya. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang bingung bagaimana cara mendownloadnya. Sebenarnya sangat mudah. Jadi dan latex ini sebagai informasi juga open source, jadi tidak perlu menggunakan lisensi, tidak perlu menggunakan crack. Jadi ini nggak bajakan, bisa kalian gunakan. Dan nanti ke depannya juga ini sebenarnya latex bisa kita bawa kemana-mana gitu. Jadi nggak perlu harus pakai laptop ini nih gitu, nggak perlu pakai device ini, dia bisa online menggunakan Overleaf. Tapi itu nanti untuk tingkat advance-nya, seterusnya nanti. Nah, kita cara menginstal latex adalah yang pertama kita harus punya Miktex dulu. Jadi sebelum punya ini wadah untuk mengetiknya. Tampilannya nanti seperti ini. Kita ngetiknya di sini nih, di bagian ini. Nah, sebelum punya ini, kita harus punya yang namanya Miktex dulu. Jadi, kita harus tinggal ketik aja di sini, download Miktex. Oke, ini langsung muncul Getting Miktex. Udah klik aja, gampang. Kemudian, ya disesuaikan dengan device kalian. Kalian pakai Windows kah, pakai Mac, atau pakai apa? Kebetulan saya pakai Windows, jadi tinggal dipilih aja. Pilih, klik download. Nah, kemudian tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah, di sini juga ada tutorialnya, jadi bisa kalian coba nih. Nah, sudah lengkap sekali di sini. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Kebetulan saya juga sudah punya Miktex-nya. Nah, jadi nanti output-nya akan seperti ini. Nah, ini tahapannya dulu. Nah, ini output Miktex-nya. Jadi dia akan muncul seperti ini. Ada beberapa menu gitu. Nah, ada package-nya, ada diagnose, clean up, dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi ini cara-caranya. Jadi sama seperti kita menginstal software baru, pasti ada persetujuan dulu, accept dulu, kemudian kita pilih installation scope-nya, tinggal kalau bahasanya tinggal next-next aja sebenarnya. Setting, kemudian disesuaikan aja, dia mendownload, kemudian finish, gitu, selesai. Gitu. Setelah itu, tunggu prosesnya selesai. Kalau hasilnya seperti ini, keluarannya, maka artinya sudah berhasil kita menginstal Miktex. Nah, setelah kita menginstal Miktex,
Mictext, baru kita menginstal, istilahnya Mictext itu mesinnya, mesin utamanya, harus punya Mictext dulu kalau mau menyiapkan dokumen dengan LaTeX. Nah, selanjutnya kita install yang namanya Text Studio, ini medianya. Sebenarnya tidak hanya Text Studio aja, ada namanya TextMaker, banyak yang bisa dipakai. Tapi kalau di sini saya menggunakan Text Studio, jadi ada TextMaker juga sama LaTeX, wadah LaTeX juga. Text Studio, nah tampilannya seperti ini. Kalau Text Studio seperti ini, cara-caranya sama aja sebenarnya dalam penggunaannya, cuma saya lebih suka Text Studio karena lebih berwarna aja nanti. Penulisan codingnya dia akan berwarna, misal nih, kalau menulis begin kayak gini dia berwarna. Jadi kelihatan nanti, oh ini berakhir di sini sintaknya seperti itu. Kalau di TextMaker dia tidak kelihatan. Ya kelihatan sedikit sih sebenarnya. Ada warnanya ya, tapi tipis gitu. Nah, jadi bebas aja memilih mau pakai Text Studio atau TextMaker. Nah, selanjutnya untuk menginstal Text Studio, ya udah download maaf ya. Download Text Studio. Text Studio, pilih yang paling atas, kemudian ini download now gitu. Nah, cara menggunakannya, cara menginstalnya sama aja dengan aplikasi-aplikasi lain. Ya tinggal kita next aja, nanti dia akan menginstal sendiri. Kita ini gagal ya, mungkin koneksi saya kali ya. Nah, jadi tadi cara menginstal kedua-duanya. Cara mengunduh kedua-duanya, kemudian install dengan cara seperti tadi, maka nanti kita akan muncul seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Kalian klik aja kalau misalnya belum muncul ini, ya udah klik new aja, maka akan muncul ini ya, wadah untuk mengetiknya. Sebagai contoh awal saja, misalkan jadi di LaTeX ini sudah menyediakan template. Jadi untuk menghasilkan seperti ini harus punya template-nya terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita siapkan di sini. Jurusan Matematika sudah menyiapkan kalau template-nya. Jadi kalian tidak perlu lagi nih ngatur lambangnya, ngatur ukuran tulisannya, sudah tidak perlu lagi. Gitu. Akan dengan mudah, nanti di video selanjutnya akan dijelaskan. Akan dengan mudah kalian nggak perlu lagi atur spasi, atur halaman, nggak perlu repot-repot seperti itu. Jadi sudah automatically gitu. Yang seperti ini juga saya tidak menuliskan, nggak perlu dituliskan nih contoh dari geometri, gimana caranya supaya simetris penulisan ini, sama dengannya sama, itu tidak perlu dilakukan lagi karena sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal mengisi saja. Jadi tadi kita bisa new from template gitu. Kalau kalian mau lihat hasilnya ya, sederhananya aja. Misalkan kalian mau buat buku, kayak buku ya, pakai template yang book, pilih yang book, kemudian oke. Nah, oke. Kemudian, nah ini dia tersimpan di ini dokumen, namanya main text ini. Ada chapternya. Jadi ini yang akan kita kerjakan nanti di sini. Autornya di sini siapa? Misalkan autornya saya ketik nama saya Miftah. Title-nya misalnya Panduan LaTeX. Oke, date-nya hari ini berarti Oktober 2021. Oke, chapter 1 misalnya. Chapter 1-nya ya udah biarin aja the first chapter dulu. Ya udah tinggal kita run. Cara menggunakannya run-nya klik aja yang hijau ini. Kalau kalian main dengan MATLAB, main dengan R, nah itu tidak akan jadi sulit gitu karena sistemnya sama. Jadi kita tuliskan codingnya, maka nanti akan kita run gitu dan hasilnya keluar. Nah, hasilnya keluar di sini. Jadi ini tadi saya tidak mengatur kan, panduan LaTeX letaknya di mana, ukurannya berapa, ini spasinya berapa, tidak diatur. Halamannya seperti apa, saya cuma menginputkan aja, oh ikutin aja autornya ini, title-nya ini, date-nya segini gitu. Nih, langsung muncul daftar isinya seperti apa, the first chapter, the second chapter-nya apa, halaman berapa, sudah ada header-nya. Nah, sudah ini. Tinggal kita isi aja, oh chapter 1 misalnya kita mau isi
Perkenalkan nama saya gitu ya. Oke, ini aja ya. Kemudian kita run. Setelah kita run, nah langsung keluar dia, perkenalkan nama saya gitu. Tanpa kita harus ini, misalkan oh ada chapter 2 nih, chapter 2. Nah, kita klik aja tadi di situ, control klik, maka muncul chapter 2. Ya udah, kita mau ngetik apa di chapter 2? Misalnya saya lahir di Pontianak, gitu aja ya. Maka kita run, nggak perlu lagi kita atur bab 2 atau heading dulu kalau di Word segala macamnya sudah ada di sini. Saya lahir, typo ya saya lahir di Pontianak. Nah, ini dengan mudah kita bisa hasilkan seperti itu simpelnya. Tapi sebelum kita jauh, gimana cara menggunakannya, cara menambahkan equation, gambar, rumus, segala macamnya, install aja dulu, download dulu, install dulu. Kalau sudah muncul tampilan seperti itu, maka selamat, artinya Anda sukses untuk memulai terbiasa menggunakan LaTeX untuk tahap pertamanya. Jadi untuk install dulu, udah berhasil ya, selamat Anda sukses untuk tahap pertama. Selanjutnya kita belajar lagi untuk tahapan kecil lainnya gitu. Jadi istilahnya kita merangkak dulu nih, gimana cara mengubah ini, mengubah itu gitu. Untuk kedepannya kalau udah advance akan lebih gampang. Ada permasalahan tinggal troubleshoot, kalian search aja di Google how to add feature in LaTeX gitu. How to add misalnya ya. Google udah sangat baik menyiapkan jawaban-jawaban. Jadi misalkan kita pengen tahu gimana cara menambahkan gambar di LaTeX. Ya udah klik aja how to add feature in LaTeX. Udah banyak nih. Oh, inserting image. Overleaf nih sama ya. Online dia. Inserting an image in LaTeX. Udah ada ininya, ada YouTube-nya juga. Jadi jangan khawatir ketika menemukan suatu masalah, pasti akan ada solusinya, cari aja di Google gitu ya. Oke, untuk video ini sampai di sini dulu. Silakan nanti diikuti, ada kegiatan sosialisasi untuk hari Jumat 8 Oktober jam 1. Di situ akan dijelaskan sedikit lebih rinci daripada video ini, karena tidak akan lagi dijelaskan bagaimana cara menginstal, bagaimana cara mendownload tadi. Akan disosialisasikan template yang sudah dibuat kepada para mahasiswa. Oke, terima kasih, selamat mencoba.